Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Said Wahyu Ramadan dari kelas 1E jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A5-20296. Di sini saya ingin menceritakan biografi seorang filsuf yang bernama Fakhr al-Din Ar-Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi seorang ulama, cendekiawan, teolog, dan filsuf, juga ahli tafsir hebat di masanya. Menulis ratusan buku yang meliputi banyak bidang, mulai dari tafsir Al-Quran, kalam, fikih, usul fikih, mantik, kedokteran, astronomi, matematika, hingga fisika. Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Ar-Razi juga biasa dipanggil Abu Abdillah atau juga Ibnu Qutb al-Rai atau putra sang Khalif di kota Rai, sebab ayahnya dia Al-Din Umar al-Mahki, seorang khatib yang berkemuka di kota itu. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husyai At-Taimi Al-Bakri At-Tabaristani Fakhr al-Din Al-Razi, lahir pada 25 Ramadan 544 Hijriah atau 1149 Masehi di Rai, Tabaristan, Provinsi Mazandaran, Iran. Pada masa itu, Rai merupakan salah satu kota ilmu yang melahirkan banyak tokoh di berbagai bidang selama berabad-abad lamanya. Fakhruddin Ar-Razi berasal dari suku Quraisy yang hijrah dari Arab ke Rai. Silsilah keturunannya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fakhruddin Ar-Razi memiliki semangat yang sangat hebat dalam menuntut ilmu. Beliau tidak suka menyia-nyiakan waktunya, selain hanya untuk belajar. Beliau sangat menghormati dan memuliakan ayahnya. Darinya, Fakhruddin Ar-Razi mempelajari ilmu-ilmu hadis, fikih, dan usul fikih. Setelah ayah handanya wafat, beliau belajar kepada sejumlah ulama berkemuka, antara lain Ahmad bin Zarinkum al-Kalam al-Simnani, Madjin al-Jili, Muhammad al-Bahhawi, dan Kamaluddin As-Samawi. Sejak masa muda beliau telah hafal Al-Quran, menyukai ilmu sains, juga ilmu pengobatan dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada usia 35 tahun, Imam Ar-Razi sudah memahami seluk-beluk kitab fenomenal dalam bidang kedokteran, Al-Hanum fil Tibb, karya Ibnu Sina. Dalam rangka menimba ilmu, Imam Ar-Razi mengembara hingga ke Bukhara, Kawarzim, dan Mawara al-An-Nahar, Asia Tengah, Khurasan, Bukhara, Samarkand, dan Hindia. Di tempat-tempat itu, beliau berjumpa guru-guru untuk belajar dan berdiskusi dengan mereka. Dengan multi talenta yang dimilikinya, beliau mampu menguasai berbagai bidang ilmu seperti tafsir, teologi, filsafat, sejarah, matematika, astronomi, dan kedokteran. Bahkan di setiap bidangnya, Imam Ar-Razi mampu mengungguli para ahli lainnya. Karena kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu menjadikan beliau seorang menguasai ilmu pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang. Beliau merupakan salah seorang ensiklopedis Islam terbesar di sepanjang masa. Karena kepakarannya, beliau menjadi guru dan menjadi rujukan utama atas persoalan-persoalan yang dihadapi orang-orang, sehingga beliau memiliki banyak murid dari berbagai latar belakang dan keahlian. Beliau pernah mengajar di Rai, di Ghazni, Afghanistan Timur, dan juga menjadi kepala universitas yang didirikan oleh Muhammad Ibn Tuts di Herat di Afghanistan Barat. Sikapnya sangat kritis, akan tetapi dalam menyampaikan pendapatnya selalu disertai argumen-argumen yang jelas dan benar.
Beliau dianggap sebagai seorang hujatul Islam atau argumentator Islam yang hebat setelah Imam Al-Ghazali. Langsung saja di karya Fakhruddin Ar-Razi. Karya-karya utamanya meliputi Im al-Akhlaq atau ilmu etika, kitab Al-Firasa atau buku tentang firasa, kitab Al-Mantiq Al-Kabir atau buku utama tentang logika, kitab Al-Naf wa Iruh Wasaf wa Huma atau buku tentang jiwa dan roh dan fakultas-fakultasnya, Matalib Al-Aliyah atau masalah tinggi, Syah Asma Allah Al-Husna atau komentar tentang Asma Allah Al-Husna. Karya-karyanya merupakan khazanah kekayaan yang tak ternilai harganya, berupa pengetahuan dan hikmah-hikmah yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Imam Ar-Razi merupakan tokoh yang sangat terkemuka di zamannya. Beliau seorang peneliti dan pengkaji yang sempurna, dan digelari juga sebagai Syekh al-Islam. Pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, beliau wafat pada usia sekitar 63 di Herat, Afghanistan. Hingga akhir hayatnya pun beliau masih tetap berkarya. Beliau wafat pada masa penulisan kitab Al-Matalib dan Al-Tafsir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas kuliah kali ini. Apabila ada banyak salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Said Wahyu Ramadan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.